Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Analisa. Saya Rizal dan hari ini kita akan membahas sebuah fakta ekonomi yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Setiap kali kita mendengar kata haji dan umroh, pikiran kita langsung tertuju pada aktivitas ibadah. Itu adalah niat yang sangat mulia dan benar adanya. Namun, mari kita ubah sedikit sudut pandang kita hari ini. Selain sebagai aktivitas ibadah, keberangkatan jutaan orang ke Arab Saudi setiap tahun adalah sebuah peristiwa perpindahan uang dan barang yang berskala internasional yang sangat besar. Judul materi pembahasan kita hari ini adalah potensi perdagangan luar negeri dalam ekosistem haji dan umroh, mengubah arus jamaah menjadi arus ekspor. Tujuan kita membahas ini adalah untuk melihat bagaimana posisi negara kita. Visi kita adalah untuk melakukan transformasi struktural. Apa artinya dari kalimat ini? Artinya adalah kita harus mengubah status kita dari negara yang hanya mengirimkan jemaah menjadi pemain kunci dalam menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh jemaah tersebut secara global. Di sini, saya akan menunjukkan data-data yang nyata mengapa kita harus segera melakukan perubahan tersebut. Mari kita lihat gambaran besarnya dari pasar haji dan umroh. Pada tahun 2024, kuota haji Indonesia mencapai 241.000 orang. Ini adalah angka tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, jumlah jemaah umroh kita mencapai 2 juta orang, yang berarti ada kenaikan sebesar 67%. Ini adalah jumlah manusia yang sangat banyak. Setiap orang dari 2 juta lebih jamaah itu membutuhkan makanan, pakaian, transportasi, dan tempat tinggal. Jika ada permintaan barang sebanyak itu, secara logika, ekonomi negara yang mengirim jemaah seharusnya juga menjadi negara yang menjual barang-barang kebutuhannya. Tetapi, mari kita lihat fakta sebenarnya di sini. Dari seluruh barang yang diimpor atau dibeli oleh Arab Saudi dari luar negeri, barang-barang yang berasal dari Indonesia hanya berjumlah 1,05%. Ya, kamu tidak salah dengar. Posisi kita adalah minoritas dalam rantai pasok barang ke sana. Ini adalah kondisi nyata yang terjadi. Peningkatan jumlah jemaah dari Indonesia justru membuat kita kehilangan lebih banyak uang karena kita terus membeli layanan dari luar negeri, tetapi kita tidak menjual produk kita ke sana. Kamu mungkin bertanya-tanya, lalu apa akibatnya jika kita hanya menjadi pembeli? Akibatnya bisa kita lihat di sini. Ada tekanan struktural pada neraca pembayaran kita. Mari saya jelaskan istilah ini dengan kalimat yang sederhana. Neraca jasa itu adalah catatan selisih antara uang yang kita terima dari menjual jasa ke luar negeri dikurangi uang yang kita keluarkan untuk membeli jasa dari luar negeri. Grafik dari tahun 2022 hingga 2024 yang bisa kamu lihat di layar ini, itu menunjukkan bahwa sektor perjalanan kita terus mengalami defisit. Artinya, uang yang keluar jauh lebih besar daripada uang yang masuk. Coba kamu perhatikan angka estimasi kebutuhan devisa haji untuk tahun 2025. Angkanya mencapai 2,18 miliar rial Arab Saudi atau setara dengan 9,3 triliun rupiah. Ini adalah arus keluar devisa yang pasti terjadi setiap tahun karena kita harus membayar biaya perjalanan dari tempat tinggal jamaah di sana. Jika kita membiarkan ini terus terjadi tanpa ada uang yang masuk dari ekspor, dana haji yang harus dibayar menggunakan uang asing ini akan menekan nilai tukar rupiah kita. Jadi, ini bukan sekedar masalah penyelenggaraan ibadah. Ini adalah masalah stabilitas uang negara kita.
Tentu saja, kita tidak akan berhenti pada masalah. Mari kita bahas solusinya. Bagaimana cara kita memasukkan uang kembali ke Indonesia? Jawabannya ada di sini. Kita harus mengekspor produk yang masuk ke dalam kategori sektor strategis. Kita tidak perlu menjual semua hal. Kita harus fokus pada produk yang memiliki nilai backward linkage. Backward linkage berarti jika satu produk ini terjual ke luar negeri, produksi barang tersebut akan memberikan pendapatan kepada orang yang menyediakan bahan bakunya di Indonesia. Berdasarkan analisis input dan output, ada kelompok produk utama yang berada di posisi yang paling strategis. Pertama, makanan olahan, khususnya lemak dan minyak hewani atau nabati. Kedua, fashion muslim atau pakaian jadi. Ketiga, sektor agrikultur seperti kopi, teh, dan rempah-rempah. Keempat, hasil perikanan seperti ikan dan krustasea. Bayangkan, jika kita berhasil mengekspor pakaian jadi untuk jemaah, uang dari ekspor tersebut tidak hanya diterima oleh pabrik baju, tetapi juga dibayarkan kepada pembuat benang, petani kapas, hingga penyedia jasa angkutan barang di Indonesia. Inilah cara kita menstimulasi sektor pertanian dan manufaktur di dalam negeri. Nah, selain ekspor barang kebutuhan sehari-hari, ada satu lagi sumber ekonomi yang sangat besar yang terlewatkan. Ini adalah tentang ibadah pemotongan hewan atau kurban, dan juga pembayaran dam atau denda pelanggaran haji. Selama ini, banyak jemaah kita membayar hewan kurban atau dam di Arab Saudi. Uangnya dibayarkan di sana, hewannya disembelih di sana. Bagaimana jika uang tersebut dikelola di dalam negeri? Berdasarkan data potensi nilai uang dari kurban di tahun 2025, yaitu mencapai 27,1 triliun rupiah. Jika sebagian dari uang jemaah yang membayar dam atau kurban diarahkan untuk membeli hewan dari peternakan lokal di Indonesia, hewannya disembelih di sini, lalu diproses menjadi produk daging olahan atau daging kalengan, hasilnya jadinya bisa dikirimkan kembali ke jamaah atau didistribusikan untuk tujuan sosial. Dampak ekonominya sangat jelas terukur. Aktivitas ini diproyeksikan bisa menghasilkan efek lanjutan bagi ekonomi sebesar 109,8 miliar rupiah. Selain itu, dari total 101,1 ribu ton daging, proses pengolahannya di Indonesia akan menggantikan produk impor dan langsung menciptakan lapangan kerja baru bagi warga negara kita. Sekarang, bagaimana kita memastikan solusi tadi benar-benar dilakukan? Mari kita lihat peta jalannya atau langkah pelaksanaannya. Ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Langkah pertama adalah sinergi kelembagaan. Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Bank Indonesia itu harus bekerja sama untuk menyesuaikan aturan ekspor dan impor dengan Arab Saudi. Langkah kedua adalah menggabungkan dan membimbing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah bisa melakukan business matching atau pertemuan pembeli dengan penjual, menyeleksi produk lokal melalui program Kampung Haji, dan memastikan kualitas standar halal serta proses pengiriman barang berjalan dengan baik. Langkah ketiga, hewan ternak tadi, kita perlu membangun ekosistem kurban yang terintegrasi. Ini berarti kita harus memulai investasi untuk mendirikan fasilitas pengolahan dan pengalaman daging hewan kurban di Indonesia. Dan hasilnya nanti harus memenuhi standar untuk diekspor kembali. Nah, di sini kita sampai pada kesimpulan akhir. Semua langkah ini memiliki satu tujuan utama, yaitu menuju ketahanan eksternal yang berkelanjutan. Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar jemaah terbesar, tetapi juga pemain utama dalam ekosistem ekonomi syariah global. Dengan mengekspor
barang kebutuhan haji dan umroh secara optimal, kita sedang melakukan mitigasi. Kita secara sadar mengurangi defisit dari neraca jasa yang merugikan negara. Dan yang paling penting, kita sedang menuju kemandirian. Kita tidak lagi bergantung pada barang impor, melainkan mandiri dalam menyediakan rantai pasok barang untuk kebutuhan warga negara kita sendiri. Informasi ini memberikan kita sudut pandang yang baru. Perjalanan spiritual tetaplah perjalanan spiritual, namun kedaulatan ekonomi negara harus tetap kita kelola. Terima kasih kamu telah menonton penjelasan data ekonomi syariah ini sampai dengan akhir. Silakan berikan pendapat kamu di kolom komentar. Bagikan video ini agar lebih banyak orang yang memahami proses besar ekonomi kita. Berikan like dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi dari analisa yang lainnya. Sampai jumpa di video analisa selanjutnya.